Halo teman-teman, perkenalkan saya Azahra Dwi Putri dengan NIM 2414201009 dari Prodi Keperawatan 4A. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh atau sistem imunologi. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa tubuh kita bisa sembuh dari sakit? Atau kenapa kita tidak selalu sakit meskipun setiap hari terpapar bakteri dan virus? Nah, jawabannya adalah karena adanya sistem imun dalam tubuh kita. Di video ini, kita akan bahas mulai dari pengertian, fungsi, jenis pertahanan tubuh, sampai cara menjaganya. Jadi simak sampai selesai ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa itu sistem imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan zat asing, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Zat asing ini disebut sebagai patogen, yaitu sesuatu yang dapat menyebabkan penyakit. Sistem imun bekerja secara kompleks karena melibatkan berbagai komponen seperti sel, jaringan, organ. Contohnya seperti limpa, sumsum tulang, dan kelenjar getah bening. Yang menarik, sistem imun tidak hanya menyerang, tapi juga bisa mengenali dan membedakan antara sel tubuh sendiri dan zat asing. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita bahas fungsi dari sistem imun dalam tubuh kita. Sistem imun memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, melindungi tubuh dari infeksi. Ketika patogen masuk, sistem imun akan langsung merespon untuk menghancurkannya. Yang kedua, mengenali zat asing. Tubuh memiliki kemampuan untuk mendeteksi sesuatu yang bukan bagian dari dirinya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan tubuh. Sistem imun juga berperan dalam menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Dan yang terakhir, membentuk kekebalan. Misalnya, setelah kita sembuh dari penyakit tertentu, tubuh menjadi lebih kebal terhadap penyakit tersebut. Contohnya, orang yang pernah terkena cacar air biasanya tidak akan terkena lagi, karena tubuh sudah memiliki memori imun. Nah, agar lebih mudah memahami cara kerjanya, kita perlu tahu konsep dasar dari sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, pertahanan eksternal. Ini adalah garis pertahanan pertama, berfungsi mencegah masuknya patogen ke dalam tubuh. Yang kedua, pertahanan internal. Jika patogen berhasil masuk, maka sistem ini akan bekerja untuk melawannya. Pertahanan internal sendiri dibagi lagi menjadi dua. Itu ada bawaan atau innate dan adaptif atau acquired. Keduanya bekerja saling melengkapi. Kita mulai dari garis pertahanan pertama, yaitu pertahanan eksternal. Terdapat pada PPT ada gambar kulit. Kulit merupakan pelindung utama tubuh. Lapisan terluarnya mengandung keratin yang sulit ditembus mikroorganisme. Selain itu, kulit juga menghasilkan zat yang bersifat asam sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Contohnya, kalau kulit terluka, mikroorganisme jadi lebih mudah masuk. Selanjutnya ada lendir dan silia. Lendir berfungsi untuk menangkap kotoran dan mikroorganisme, sedangkan silia akan mendorong lendir keluar dari tubuh, terutama di saluran pernapasan. Contohnya, saat kita batuk atau bersin, itu adalah cara tubuh mengeluarkan zat asing. Dan terakhir, sekresi tubuh. Beberapa cairan tubuh juga berperan penting seperti air mata, mengandung enzim antibakteri, keringat, menghambat pertumbuhan bakteri, dan air liur, membersihkan rongga mulut. Semua ini bekerja tanpa kita sadari setiap hari. Kalau pertahanan pertama berhasil ditembus, tubuh masih punya pertahanan berikutnya, yaitu pertahanan internal bawaan.
Pertahanan ini bersifat tidak spesifik dan bekerja cepat. Yang pertama ada sel fagosit, seperti makrofag dan neutrofil yang berfungsi memakan patogen. Yang kedua ada inflamasi atau peradangan, ditandai dengan kemerahan, nyeri, bengkak, dan panas. Ini adalah tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi. Dan yang terakhir, sistem komplement, protein dalam darah yang membantu menghancurkan patogen. Selain itu, ada juga sistem yang lebih spesifik dan canggih, yaitu pertahanan internal adaptif. Sistem ini lebih canggih karena bersifat spesifik. Yang pertama ada limfosit B, menghasilkan antibodi untuk melawan antigen. Yang kedua ada limfosit T, menyerang sel yang sudah terinfeksi. Dan yang terakhir memori imun. Ini yang membuat tubuh bisa mengingat patogen. Contohnya, vaksin bekerja dengan cara merangsang pembentukan memori imun. Lalu, bagaimana sebenarnya proses sistem imun bekerja dalam tubuh kita? Mari kita lihat mekanismenya. Proses respon imun terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama itu pengenalan antigen, selanjutnya aktivasi sel imun, selanjutnya penyerangan patogen, dan terakhir pembentukan memori. Proses ini berlangsung secara sistematis dan terkoordinasi. Namun, sistem imun tidak selalu bekerja sempurna. Ada beberapa gangguan yang bisa terjadi. Beberapa gangguan yang bisa terjadi adalah yang pertama, alergi, reaksi berlebihan terhadap zat tertentu. Yang kedua, ada autoimun, sistem imun menyerang tubuh sendiri. Dan yang terakhir, imunodefisiensi, daya tahan tubuh menurun. Karena pentingnya sistem imun, kita juga perlu tahu bagaimana cara menjaganya. Cara menjaga sistem imun yang pertama, makan makanan bergizi seperti 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan mengelola stres. Ingat, gaya hidup sangat mempengaruhi sistem imun kita. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan kita hari ini. Sebagai kesimpulan, sistem imun adalah pertahanan utama tubuh yang bekerja melindungi kita dari berbagai penyakit. Dengan memahami sistem ini, kita jadi lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan. Thank you for watching guys, bye-bye! Our bodies are under attack daily. Pathogens hijack healthy cells, treating them as a hotbed to multiply and to grow further in our bodies. Thanks to our immune system, we're able to fend off these attacks all the time. There are 2 types of immune defense that protect us from these sneaky invaders. The innate system acts as the first responder to eliminate any invaders. The adaptive system requires some form of training, serving as a second line of defense against specific invaders. Now, let's take a look at some of the main forces in our body's defense unit. In the innate system, natural killer cells identify and eliminate infected and cancerous cells, whereas dendritic cells gobble up pathogens, break them into pieces, and send signals to the second line of defense to initiate a more precise and targeted response. Macrophage engulfs foreign bodies and repairs damaged tissues. In the adaptive system, cytotoxic T cells eliminate mutated or infected cells. Helper T cells give commands to B cells to secrete antibodies and inactivate or remove any threats. As our immunity declines with age, it affects their ability to fight against foreign invaders as well as cancerous cells. Store your immune cells today.